Halo anak-anak, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai panjang busur dan luas juring. Ketika kita akan mempelajari panjang busur dan luas juring, kita harus ingat lagi tentang lingkaran. Yang perlu kalian ingat itu adalah definisi lingkaran. Lingkaran adalah kumpulan titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Titik tertentu tersebut kemudian disebut dengan titik pusat dan jarak yang terbentuk kemudian disebut dengan jari-jari lingkaran. Pada gambar yang di kanan, titik pusat lingkarannya itu adalah titik A dan jari-jari yang terbentuk itu adalah AB. Selain itu, kalian harus ingat mengenai rumus untuk keliling lingkaran dan luas lingkaran. Keliling lingkaran itu adalah 2πr dan luas lingkaran adalah πr kuadrat. Dengan R adalah jari-jari dan P itu sama dengan 22/7 atau 3,14. Selanjutnya, Ibu akan mulai dari contoh soal terlebih dahulu. Contoh soalnya adalah tentukanlah keliling dan luas sebuah lingkaran yang diameternya 14 cm. Perlu kalian ingat bahwa jari-jari adalah setengah dari diameter. Di kanan ini udah ada rumusnya. Rumus untuk keliling itu adalah 2πr, jadi kita perlu R, dan luas untuk lingkaran πr kuadrat. Ingat, kita perlu R-nya, sedangkan di soal itu yang diketahui adalah diameter. Maka kita harus cari dulu jari-jari. Di sini juga kalian udah dikasih tahu, kalau jari-jari itu adalah setengah diameter. R itu sama dengan setengah dari diameter. R sama dengan setengah D. Jadi setengah dari diameter yaitu 14, itu hasilnya akan sama dengan ini kita bagi 7. Jadi jari-jarinya adalah 7 cm. Sekarang kita udah punya jari-jari, tinggal cari keliling dan luas lingkarannya. Kita cari kelilingnya terlebih dahulu. Rumus untuk keliling itu adalah 2πr. 2 dikali Pi, kita pilih Pi-nya 22/7. Kenapa begitu? Karena R-nya adalah 7 yang merupakan kelipatan dari 7. Penyebut dari 22/7-nya. Kita tulis 22/7 dikali dengan 7. Selanjutnya ini ada sama-sama 7, kita coret. Jadi sisa 22 dikali sama 2. Ini hasilnya sama dengan 44. Jadi kelilingnya sama dengan 44 cm. Selanjutnya luas. Untuk luas itu rumusnya πr kuadrat. Sama, kita pilih P-nya juga 22/7, R kuadrat. R kuadrat itu artinya 7 kuadrat. 7 kuadrat ini artinya, diingat, 7 kali 7. Kita coret 22/7. 22/7, ini Ibu tulis ulang dulu ya. Kali 7 kali 7. Itu sama dengan 7 kuadrat. Selanjutnya, ini 7 ada 2, di bawah ada 1. Coret 1. Masih sisa 22 dikali 7. 22 dikali 7 itu sama dengan, bagi yang belum tahu caranya mengalikan, ini lihat. 22 kali 7. 7 kali 2 itu 14. Tulis 4, simpan 1. 7 kali 2 itu sama dengan 14, tambah 1 yang disimpan. 15 jadinya. Jadi ditulis jawabannya adalah 154 cm persegi. Jadi keliling untuk lingkaran dengan diameter 14 cm itu adalah 44 cm. Dan luasnya itu 154 cm persegi. Ibu lanjutkan. Ya, sekarang kita akan belajar menentukan panjang busur. Ketika kita akan menentukan panjang busur, yang perlu kalian ingat, ini wajib diketahui, ini nggak boleh lupa, yaitu keliling lingkaran 2πr. Sekarang perhatikan dua gambar ini. Lingkaran yang pertama dulu. Bisa kita lihat bahwa pada lingkaran ini ada busur BC. Yang ini busur BC.
baik mayor maupun minor, sama busurnya, ukurannya sama. Nah, untuk menentukan panjang busur BC, itu sama dengan menentukan setengah dari keliling lingkaran. Kalau keliling lingkarannya dari B sampai titik B lagi kan, tapi yang ditanya kan busur BC, artinya dari B sampai C. Dari B sampai C ini sama dengan setengah lingkaran. Jadi kalian cukup menentukan keliling dari setengah lingkaran. Untuk menentukan panjang busur BD, panjang busur BD artinya dari titik B sampai D yang ini busurnya, sama dengan menentukan keliling dari 1/4 lingkaran. Lihat sekarang gambar lingkarannya. Lingkaran ini dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Kalau kita lihat, BD ini kan 1/4 dari keliling lingkaran kan? Makanya untuk menentukan panjang busur BD cukup mencari 1/4 dari keliling lingkaran. Sekarang perhatikan, selain kedua ini, selain dengan menentukan ukuran dari lingkaran, perhatikan sudut yang diperoleh dari jari-jari yang membentuk busurnya. Dari gambar yang ini, kita peroleh itu sudut yang terbentuk adalah 180. Dengan total sudut pada lingkaran itu adalah 360. Kalau kita sederhanakan ini, kita coret nolnya, 18 dibagi 36. 18 ini sama-sama bisa dibagi 9. Dibagi 9, 36 juga bisa dibagi 9. 18 bagi 9 itu kita dapat 2/4. 36 bagi 9 itu dapat 4. Ini sederhanakan lagi. Ini dibagi 2, ini dibagi 2. Ini kita akan dapat 1/2. Ternyata, untuk menentukan panjang busur BC ini, kita bisa gunakan sudut. Ini setengah dari keliling lingkaran. Perhatikan lagi gambar lingkaran yang di bawahnya. Sudut yang terbentuk oleh BD, karena yang ini 90, artinya yang ini juga 90 kan? 90 derajat per 360. Kita coret nolnya. 9/36, ini sama-sama bisa dibagi 9. 9 bagi 9 itu dapat 1. 36 bagi 9 itu dapat 4. Oh, ternyata 1/4 ini juga bisa kita peroleh dari sudut yang terbentuk pada busur lingkaran. Diingat dulu, artinya kita bisa memanfaatkan sudut yang dibentuk oleh jari-jari pada busur lingkaran. Ini rumus yang perlu kalian ingat. Jadi untuk menentukan panjang busur, itu sama dengan besar sudut dibagi 360 dikali dengan keliling lingkarannya. Ibu langsung ke contoh. Tentukanlah panjang busur HG jika jari-jari lingkaran itu sama dengan 14 cm. Yang ini jari-jarinya 14 cm. Busur HG-nya yang ini. Maka panjang busur HG itu sama dengan 45 besar sudutnya per 360 dikali 2 kali pi 22/7 kali R itu 14. Selanjutnya kita sederhanakan yang ini. Kita pilih mana yang bisa dibagi. 14 bagi 7 itu hasilnya 2. Ini ada 2, ada 2. 2 kali 2, ini 4 kan? 4 dibagi 36, itu sama dengan 9. Jadi ini sisa 45/90. 45
per 90 dikali 22 per... Oke, habis. Ini udah 1 di bawahnya. Selanjutnya, 45 dibagi 90, ini hasilnya 2. Jadi masih 22 dibagi 2. 22 dibagi 2 itu sama dengan 11. Jadi panjang busur HG itu sama dengan 11 cm. Selain cara yang Ibu gunakan, cara berhitungnya maksudnya, untuk membagi atau mengalihkan, kalian bisa gunakan cara lain. Terserah kalian mau mengalihkan mana duluan, mau membagi yang mana duluan. Yang pasti hasilnya akan sama, yaitu 11 cm. Kecuali Ibu ada salah hitung. Selanjutnya, luas juring lingkaran. Ketika kita akan menentukan luas juring lingkaran, kita harus ingat luas lingkarannya lagi. Perlu kita ingat, juring itu adalah bagian dari luas lingkaran. Di sini, kita lihat gambar yang pertama. Menentukan luas juring BAC. Juring BAC yang ini. Oke. Mau yang atas maupun yang bawah sama aja. Ini juring BAC-nya. Kita perhatikan sekarang. Juring BAC ini ternyata sama dengan setengah dari luas lingkarannya kan? Maka untuk menentukan luas juring BAC sama dengan menentukan luas dari setengah lingkaran. Luas juring BAC dapat kita peroleh dari setengah lingkaran. Luas lingkaran. Selanjutnya kita akan menentukan luas juring BAD. Juring BAD itu yang ini. Kalau kita lihat lagi, juring BAD ini, luas juring BAD ternyata 1/4 dari luas lingkaran kan? Makanya untuk menentukan luas juring BAD sama dengan menentukan luas dari 1/4 lingkaran. 1/4 dari luas lingkaran. Sama seperti tadi, sekarang perhatikan sudutnya. Kita sudah hitung dari tadi yang dipanjang busur, 180 per 360. Ini kita dapat setengah, sama dengan yang ini. Setelah itu, ini 90 per 360. Setelah kita sederhanakan, ternyata kita akan dapat 1/4 juga. Jadi kita bisa gunakan besar sudut yang diketahui untuk menentukan luas juring lingkaran. Rumus untuk menentukan luas juring lingkaran yaitu luas juring itu sama dengan besar sudut per 360. Kenapa 360? Karena besar sudut pada satu lingkaran itu sama dengan 360. Kemudian dikali dengan luas lingkarannya. Ibu gunakan contoh yang sama untuk menentukan luas juring. Tentukanlah luas juring HFG, yang ini dia. Jika jari-jari lingkaran itu sama dengan 14 cm. Gunakan rumus yang di atas, 45 per 360, 45 besar sudut pada juringnya, dikali pi R kuadrat. Dikali pi-nya 22 per 7, R-nya 14. Dikali 14, R kuadrat. Sama seperti tadi, kita coret yang mana yang bisa dibagi. 14 bagi 7, ini hasilnya 2. Setelah itu, 360 itu kan sama dengan 36 dikali 10 kan? 2 dibagi 10 itu hasilnya 5. Kemudian 45 dibagi 36. 45 ini sama-sama bisa dibagi 9. 36 juga sama-sama bisa dibagi 9. 45 bagi 9 itu hasilnya 5. 36 bagi 9 hasilnya 4. Atas ada 5, di bawah ada 5. Bisa dicoret lagi. Oke, udah habis. Setelah itu, yang tersisa adalah 22 dikali 14 dibagi 4. Bisa dibagi juga 22 sama 4. Dua-duanya dibagi 2 hasilnya 11. 4-nya dibagi 2 hasilnya 2. 14 juga bisa dibagi 2 hasilnya 7. Jadi masih sisa
11 dikali 7. Ini hasilnya sama dengan 77 cm persegi. Jadi luas juring HFG itu sama dengan 77 cm persegi. Dari penjelasan Ibu di awal sampai di akhir, kalian udah tahu menghitung panjang busur kayak gimana, luas juring kayak gimana, caranya pun udah tahu. Diingat rumusnya, latihan soal, belajar lagi. Kalau ada pertanyaan, chat Ibu.